kehebatan itu tidak akan muncul kecuali dengan kehebatan juga. Orang yang hebat Tidak akan muncul kecuali dari kecuali orang dengan yang didikan yang hebat. Ya itu, makanya langkah ketiga adalah supaya perjuangan itu bisa semakin melebar, semakin meluas. Itu butuh ada legitimasi politik dengan tolabul nusrah. Jadi yang dilakukan Rasulullah itu bisa dibilang aktivitas politik. Iya, aktivitas politik. Jadi supaya bisa memberikan perubahan itu aktivitasnya aktivitas politik, bukan sekedar mendidik. Dan ingat ya, berjamaah itu bukan kita rame-rame asal gerudukan aja, Mas, gerudukan. Iya. Tapi Nggak bisa disebut berjamaah jamaah itu ya, benar. Berjamaah itu sama seperti kita sholat berjamaah. Jadi ada satu komando yang dipatuhi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Syukur kehadirat Allah sudah mengizinkan kita untuk berkumpul kembali, melanjutkan kembali serial podcast Ramadan kita di tahun 1447 Hijriah dengan judul The Mission. Berarti ini akan jadi episode yang ke-6. Kalau dihitung dari prolog 7 berarti. Karena ada 5 episode. 5 episode. Kalau dihitung dari prolog yang ke-7, tapi kalau dari episodenya ke-6. Ya. Mungkin settingannya agak beda ya, kelihatan sekali ya. Ini suasananya di desa. Ada mungkin nanti kedengaran ada suara ayam berkokok di sana. Cerah. Atau mungkin nanti ada motor yang lewat, yaitu karena memang keadaannya kita lagi di desa, jadi bakal menemui hal-hal seperti itu. Ya kebetulan kita lagi nyoba milih tema yang baru ya. Sekalian pengen ngasih rasa yang baru, karena kebetulan kita Ramadan itu sedang mengadakan dai di Gunung Kidul, di desa binaan kami masing-masing. Jadi ya itu pengen menambahkan rasa itu sekalian supaya ada hal yang baru. Bosan juga ngesetting di pondok tuh, ya gitu-gitu aja, tembok putih, jendela putih, kemudian ada foto-foto, buku-buku, Tembok lumut. tembok lumut. Kali ini wah sangat fresh, segar sekali. Mungkin nanti pemirsa bolehlah kita ajak ke sini ya, kalau berkenan, kalau mau boleh. Ramadan tahun depan kita akan ada dai lagi, nanti kita ajak kalau yang mau ke sini ikut. Tapi ikut dai juga. Ya sih. Enggak, ikut ngisi ya. Oh, ikut ngisi TPA, ngisi kultum. Boleh. Asik nanti. Ya. Sekarang saya ditemani dengan 2 teman saya, 2 dai, Masya Allah, 2 dai muda, Mas Raihan dan Durganus. Ada kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nah itu dia, baru lewat motornya. Alhamdulillah, sehat semua kita di sini. Tapi kelihatannya kayak mata-matanya agak capek gitu. Nggak tahu semuanya nih. Itu. Semalam habis berdakwah sampai jam berapa itu, Mas? Sampai jam 12 dikit. Ngobrolin apa itu? Pasti penting ya itu. Biasa nemenin pemuda. Nemenin pemuda untuk masuk ke pikiran mereka ya. Jadi kita harus ngobrol sering-sering. Ya kadang-kadang gitu, emang ada santri-santri yang ya nggak setiap malam ya, kadang-kadang 1 malam apa 2 malam di setiap pekannya tuh nemenin pemuda gitu, ngobrol-ngobrol supaya ya barangkali bisa disisipi, bisa dimasuki pemikirannya biar terbina. Gimana? Panas ya. Alhamdulillah. Akhirnya panas. Dari kemarin hujan terus soalnya. Jadi Pak siapa tadi, Mas Rian? Pak siapa ya namanya? Oh, kalau itu nggak tahu ya kalau itu. Ya maklum lah, kan nggak semua orang harus pernah kenal. Iya. Buat informasi, ini kita lagi di Dusun Poloro 1 di Kecamatan Tepus.
Ada yang kelewatnya? Nggak tahu. Pokoknya di Panggung Tepus Oh, Desa Giri Panggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten gitu. di desa dusun binaannya nih Mas Rehan. Kalau Mas Zurganus bukan di sini aslinya. Di mana? Dusun saya di Gunung Buta dan Ya. melanjutkan topik The Mission kita. Di The Mission tuh ada satu judul yang sangat menarik. Judul tulisannya adalah Makkah Madinah bukanlah pendidikan. Bukan sekedar pendidikan. Iya itu. Mungkin untuk mengawali dari topik ini dijelaskan bahwa atau ya nih saya pengen ngajak pemirsa sekalian untuk merenungi ya. Dahulu kala itu kan banyak sekali orang-orang yang sangat hebat. Orang sangat hebat dengan kualifikasi mereka masing-masing. Yes. Khalid bin Walid dengan prestasi perangnya sampai di sejarahnya disebutkan dia Nggak pernah nggak kalah. kan. Wah, tuh ngeri banget itu. Sampai dijuluki pedang Allah ya. Dan itu kayaknya udah jadi karomah dia sendiri kan. Kan awal-awal Islam dia masuk Islam langsung dijuluki inilah sang pedang Allah. Karena itu dia sampai ya bukan karena itu saja sih, tapi berkat itu juga karomahnya. Dia selama perang berlangsung selama dia hidup tuh nggak pernah kalah. Karena pedang Allah nggak akan patah oleh pedangnya makhluk. Ya kebetulan juga dia memang dari latar belakangnya itu seorang yang sangat-sangat lihai, sangat-sangat ahli dalam berperang ya. Masa-masa kecilnya dia habiskan dalam berperang. Atau juga orang-orang hebat yang lainnya kayak Muhammad Al-Fatih, 21 tahun udah menaklukkan Konstantinopel. Itu ibu kotanya Romawi saat itu ya. Romawi kan saat itu sebagai apa ya? Sebagai imperium besar ya. Kalau zaman sekarang berarti imperiumnya adalah Amerika, Cina gitu ya. Nah, ini pemuda 21 tahun mau menaklukkan Amerika. Anggapannya kayak maksudnya perbandingannya seperti itu gitu. Iya. Kala itu berarti Romawi ya. Ya banyak lagi hal yang lain. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan membebaskan Baitul Maqdis. Ya banyak sekali orang-orang hebat zaman dulu kala. Dan kalau kita melihat fenomena ini akan muncul satu pertanyaan. Kenapa kok mereka bisa jadi sehebat itu? Wah, Kenapa ya? kenapa ya? Apa yang dilakukan? Gimana caranya supaya bisa jadi hebat seperti itu? Susah ini Mas jawab. Atau tadi ya, kenapa kok mereka bisa jadi hebat? Susah. Wah, berarti memang ini kita mau menjawab ini berarti ya. Karena orang yang hebat itu mereka pasti punya guru yang hebat, Mas. Jadi mereka itu dididik dengan hebat. Jadi mereka jadi orang yang hebat. Contohnya para sahabat. Mereka kan dibina atau dididik oleh Rasulullah. Dan Rasulullah adalah guru terbaik pada zaman itu. Iya, apalagi apa Rasulullah kan sumbernya kan. Benar. Sumber. Ya, kayak orang kalau ngambil air langsung dari mata airnya. Iya. Bukan jernih sekali, murni sekali gitu ya. Jadi sahabat itu atau orang-orang yang hebat itu nggak akan jadi hebat kalau dia itu nggak punya guru yang hebat. Ya pasti ya. Ya memang. Dan kita belajar kan memang harus butuh guru, Mas. Iya. Nggak mungkin orang ujuk-ujuk jadi seperti itu tiba-tiba ya kan ya. Sama kayak Mas Zurganus seperti ini pasti karena terdidik oleh seorang guru. Gurunya siapa Mas? Pak Eko. Ya, Kiai Subhan. Kiai Subhan, Pak Eko. Ya kan Bapak antum kan guru antum sendiri juga kan. Guru pertama. Orang tua. Iya, orang tua itu kan guru pertama. Tuh. Ya. Ya itu ya. Sebenarnya Pak Erwin logika juga. aja ya. Ya kan? Iya. Mas Zurganus, Mas Rehan, logika aja Benar. gitu. Produk yang hebat itu tidak akan lahir, tidak akan tercipta kecuali yang menciptakan produknya itu orang hebat juga. Atau tadi ya, generasi hebat itu tidak akan lahir kecuali dididik oleh Guru yang hebat. Iya, generasi yang hebat juga atau murid
yang hebat tidak akan terdidik kecuali oleh guru yang hebat. Benar. Ini ya tadi para sahabat itu bersama Rasul. Kalau Salahuddin itu gurunya Siapa? Najmuddin? Najmuddin, iya. Ayahnya Nuruddin. Najmuddin Ayub sama itu Nuruddin Zaki. Iya, Ya. Nuruddin. Kalau Muhammad Al-Fatih itu sama Syekh Syekh, ada dua itu. Syekh yang pertama A.A. Samsudin, ada satu lagi tuh Syekh Ahmad Qurani. Oh iya, Ya kan? tahu. Kan kalau kita baca di novel Ghozi itu kan diceritain. Udah lupa Sama lagi. ini aja Mas. Gak usah jauh-jauh, gak usah terlalu jauh. Mundur ke zaman dulu. Zaman sekarang juga ada. Teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina kan juga gitu. Oh iya. Mereka hebat banget. Iya sih, sampai apa namanya? Ya itulah kita bisa lihat ya di apa namanya? Begitu di media, tegar. Di media. Terus di berita-berita Heeh. apa ya, keteguhan mereka, semangat mereka itu nggak pernah padam gitu, walaupun sampai Rafa itu udah hilang, tapi mereka sekarang kan Rafa kan udah rata banget. Rata. Jadi sekali itu. Tapi mereka kalau ditanya apakah kita menyerah dengan musuh kita Israel tuh enggak. tidak akan. Hmm. Bahkan mereka sama suara-suara tank, suara-suara rudal itu apa ya, itu kayak kita kalau dengerin Suara ayam. ayam berkokoknya mereka tuh udah biasa. tank gitu. Hmm. Biasa banget. Jadi mereka sambil ngobrol-ngobrol atau sambil belajar itu sambil latar suaranya gitu. Ngeri. Jadi mereka bisa sehebat itu juga karena itu ya. Karena yang mendidik mereka juga hebat-hebat kan. Iya. Orang Palestina tuh ya. Kalau kita buka-buka sejarah ya, salah satu guru yang terkenal itu yang terkenal yang apa ya, yang menciptakan gebrakan di Palestina juga itu salah satunya adalah Syekh Yasin. Syekh Yasin. Syekh Yasin di tahun ya 19 itulah. 90-an. Ya 90-an maksudnya 19. 19-an. 90-an. Ya 19 memang 1990-an. Ya beliau yang apa ya, membangkitkan semangat para pemuda Palestina di sana. Akhirnya muncul satu peristiwa yang sangat terkenal tuh, kita sebut dengan Intifadah tuh ya. Iya. Ya itulah. Itu salah satu contoh yang paling dekat juga sama kita. Jadi kesimpulannya adalah ya kehebatan itu tidak akan muncul kecuali dengan kehebatan juga. Orang yang hebat Tidak akan muncul kecuali dari orang dengan yang didikan yang hebat. Iya, orang yang hebat didikan yang hebat. Nah, karena aneh sekali kalau ada orang yang hebat tapi dia dididik oleh orang yang tidak hebat. Belajar dari mana? Logikanya nggak nyambung sih. Enggak nyambung. Ya kan? Tapi Mansur kok nyambung ya tadi? Ada Pak Mansur contohnya? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Ini Mas Faisal enggak lah. Faisal tuh orang yang hebat. Faisal. Orang hebat. Orang yang tiba-tiba hebat. Tiba-tiba nggak ada lah tiba-tiba hebat. Ya. Tapi tadi kan bahas orang yang hebat itu pasti dididik oleh orang yang hebat juga. Iya. Jadi supaya menciptakan generasi-generasi yang hebat, orang-orang yang hebat, murid yang hebat gitu. Itu dengan dididik, dengan mendidik gitu. Ya. Tapi itu kan soal itu kualitas pribadi, kualifikasi seseorang atau kualitas pribadi, kualifikasi generasi. Benar-benar. Yang itu pada akhirnya individu, ya kan? Individu sahabat hebat ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Khalid bin Walid, ya itu kan orang per orang ya. Tapi kita lihat peristiwa-peristiwa sejarah seperti ya, kita baca sirah-sirah ya, baca sirah Rasul dan para sahabat kan membuat perubahan, menciptakan perubahan di dataran Arab. Ya. Apakah perubahan itu terjadi semata-mata karena Rasul itu ya lewat lagi semata-mata Rasul itu mendidik para sahabat menjadi orang-orang yang hebat, artinya sekedar menjadikan mereka orang yang hebat dataran Arab bisa berubah sedemikian kala, atau seperti apa kunci apa yang sebenarnya Rasul lakukan? Apakah hanya dengan mendidik itu atau ada hal yang lain?
Gimana Mas Zur? Eh, Kepikiran nggak jawabannya? secara berdakwah secara berjamaah, jadi bareng-bareng Oh ya, dengan jadi pemimpinnya Rasul. wah ini agak kaget ya sebenarnya transisinya ya bang, pace-nya ya. Itu harusnya agak-agak akhir itu. Ya tapi nggak apa. Jadi memang kesimpulannya itu, kesimpulan akhirnya itu tadi. Yang Rasul lakukan itu berdakwah secara berjamaah. Berjamaah. Itu kuncinya sebenarnya. Hmm. Tapi Oh. mungkin kita agak terlalu sedikit ya. Iya deh, kejauhan tadi. Iya. Ya jadi mungkin maksudnya Mazur tuh pengen disampaikan kalau hebat dan hebat yang memberi perubahan itu berbeda. Kalau sekedar hebat itu belum tentu akan memberi perubahan atau malah sebenarnya nggak berkaitan sama sekali ya. Hmm. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang kan banyak kan orang-orang hebat. Banyak. Siapa aja coba? Banyak Steve doang. Jobs, Bang. Oh, Steve Jobs. Mazur Tapi nggak kenal. ya. Gitu aja. Ya setidaknya tahu kan. Saya orang hebat. Iya, ini orang hebat tidak memberi perubahan dia. Perubahan diri. Steve Jobs itu, terus siapa lagi apa namanya direktur Microsoft. Siapa sih? Donald Trump. Sensor ya, sensor. Ya itu iya sebenarnya hebat ya dia. Bener kan? Bisa Enggak. mengguncangkan dunia. Hebat apa? Ya hebatnya bisa membuat kaum muslimin terpecah belah itu. Hebatnya hebat dalam sudut pandang yang lain. Ya. Ya banyak kan ya, tapi yang mereka lakukan itu tidak sama dengan yang seperti yang dilakukan Rasul kan. Iya, Rasul kan sampai merombak sistem yang ada di apa namanya di Mekah, maka dari jahiliyah, sistem yang jahiliyah sampai sistem Islam gitu loh, yang menyelamatkan mereka gitu, yang awalnya mereka itu terpuruk, mereka itu tertindas, mereka itu bodoh gitu. Jadi ya gitu mas, Mm-mm. waktu beliau masih di Makkah kan, beliau tuh masih sebuah kelompok dakwah yang ditindas oleh kaum Quraisy. Mm-mm. Kemudian setelah mendapat apa namanya, ini apa sih, Setelah mendapat apa namanya himpunan orang-orang yang setuju dengan beliau, setelah lumayan banyak gitu. iya apa sih namanya istilahnya tuh, Pak Anu, Lupa. apa namanya? Nusroh. Belum Nusroh. Iya kan Nusroh di Madinah. Tadi Ketika kan ya, didakwahi. Oh iya Nusroh setelah iya, itu. iya, beliau dapat Nusroh di Madinah. Dan di sana udah menjadi sebuah daulah gitu. Iya. Dan tentu ada cara tersendirinya mas. Ya, ada metodenya. Ada ya. metodenya, Ada benar. Step-stepnya. Benar, ada step-stepnya. Apa itu step-stepnya itu? Step-step perubahan berarti ya. Bukan Step-step bukan perubahan. sekedar setelah hebat itu Setelah harus hebat. ada step-step lagi biar memberi perubahan. Benar, Ya kan? benar banget. Apa itu? Yang pertama deh, yang pertama. Yang pertama apa Zur? Itisolah ya? Iti Iya, sholat. itu sholat. Itisolat. Apa yang iti sholat nih? Itu sholat itu kan menyampaikan Iya. apa? Jadi menyampaikan ke setiap orang, ke satu persatu, Enggak, apa yang disampaikan? ya Islam, Oh, apalagi Islam. dong. Berdakwah gitu. Berdakwah kan, kita berdakwah, kita sampaikan ke orang-orang Iti sholat. tanpa memandang umur, memandang derajat sosial. Iya. Jadi kita Kita sampaikan tentang Islam, benar. pemikiran Islam, apa yang dibawa oleh Ya, contoh Islam. kecilnya kita ini mas. Kita sedang melakukan iti sholat. Gitu. Harusnya ya. Harusnya. Jangan sampai antum tidak melakukan iti sholat ini. Enggak Jangan aman. sampai cuma turu-turu. Zur. Nah, enggak. Enggak, tadi malam loh sampai. Oh Tiap, iya, Masya tiap Allah. malam. Waduh. Tiap malam. Enggak Nanti baik kita ini. heran mas, nggak baik. Ya, pertama iti sholat tuh ya. Benar. Menyampaikan pemikiran Islam kepada orang per orang. Iya. Supaya nanti mereka, kalau mereka setuju berarti nanti mereka mengadopsi pemikiran Islam, kemudian mereka diajak berjuang untuk Islam. Gitu. Iya, Iya. benar. Setelah itu yang kedua di berarti taskif. taskif. Taskif, Taskif itu iya. apa? Taskif itu diberi pemahaman setelah kita ajak, kita beri pemahaman tentang Islam. Diberi pemahaman,
diajak pemahamannya itu diterapkan, berarti sehingga mereka jadi terbina gitu ya, dengan Di dalam. pemahamannya Benar. terbina. Benar. Kalau kalau dulu kan pusatnya itu di Darul Arqam. Ya apa namanya, basisnya, Waktu markasnya, di Makkah, markasnya. waktu di Makkah gitu. Rumahnya Arkom bin Arkom ya? Iya, Arqam bin Abil Arqam. Oh, bin Abil Arkom. Heeh. Jadi di dalamnya itu terjadi apa namanya, dijadikan tempat pembinaan, pembinaan itu orang-orang yang sudah di iti sholat tadi, Iya, atau bahasa lainnya di kontak gitu ya, iya di kontak. kontak ya itu dibina. Setelah dikontak dibina gitu. Ya, kontak bina. Suaranya agak kecil mas, kalau mau ngomong aja. Ya iya ini nggak tahu. Lagi Tidak kedengeran nanti. lagi gak enak ini puasa. Seret. Aduh. Ya. Ya, itu yang kedua. Setelah iti sholat, ditaskif, dibina. Ya karena kalau udah diajak kan masa nggak dibina nanti Iya. lepas nah. Benar. Dibina supaya apa ya, kepribadiannya menjadi kepribadian yang Islami. gitu. Sehingga nanti kalau kepribadiannya Islami, mereka juga semakin semangat, semakin kuat ya kan Iya. dalam berjuang. Iya. Atau juga dibina supaya apa ya, bisa menyampaikan kembali pemikiran Islam gitu ya. Benar. Yang kedua, yang ketiga berarti Apa Mas Dur? apa Mas Zur? Apa yang ketiga? Jadi kan yang pertama itu sholat, yang kedua Ya, tazkif, yang ketiga Tasqif. ini kayaknya Bina dengan ini puncaknya kayaknya ini. Puncaknya. Apa Zur? lupa Mas. Oh, lupa. Sama ya Mas. Saya. Ya. Yang bener aja. Tadi Ingat kita dua doang, udah ingat disebutin. ingat dua doang. Apa ya? Kayaknya nusroh itu yang ketiga kan? Tolabun Nusra. Tolabun nusroh. Minta pertolongan. Jadi yang ketiga yaitu Rasul meminta pertolongan ke Madinah. Bukan minta sih, orang Madinah yang nawarin ya Mas ya. Benar kan? Ya kan Rasul memang mencari juga Oh, kan? mencari, awalnya Dan mencari. kebetulan Iya, terus Mendengar terus orang kebetulan- mandi. orang Madinah juga kan Orang sedang Madinah mencari pemimpin yang memang netral. ya yang apa Karena di namanya? sana kan perang saudara kan. Iya. Yang Di- bisa menengahi mereka. Benar. Bukan dari kalangan mereka, Ya. mereka pengennya seperti itu. Makanya Tapi sebelum sebelum mendapat itu Rasul- Tolabun Nusrah di Madinah, Dia juga mendapat Nusrah di Madinah, iya, beliau mencari ke Taif awalnya, Mas. Iya, Pertama di di Taif. cuman Ya, itu, ditolak secara kasar seperti yang telah disebutkan di banyak sekali kitab-kitab Iya, ditarik. sirah, di Sirah itu ditolak dengan secara kasar. Padahal keluarga beliau ada di situ, Iya, Taif kan itu kerabat Rasul dari jalur ibu. ibu. Kan? Heeh. Apa namanya? Jalur ini. Paman-pamannya itu yang dari ibunya Iya. itu di Taif kan. Mm, Nah, itu dicolak dengan sangat-sangat tidak terhormat malah. benar. Kalau nggak salah tuh sampai disebutin dari orang-orang yang ada, kenapa kamu yang dipilih jadi rasul gitu gitu katanya. Wah, Parah. kan banget. Maksudnya itu dari keluarganya sendiri gitu, pamannya sendiri, atau ya mungkin sama juga kayak ibu kita sendiri ngomong ke anaknya gitu, kamu kok bisa kamu yang Kok bisa jadi anak saya? kok bisa kamu ya gitu loh. Kok bisa kamu gitu loh. Padahal kan harusnya keluarga tuh jadi pendukung pertama kan harusnya. Benar. Ya itulah berarti yang ketiga itu Rasul melakukan tolabun nusrah, mencari pertolongan atau istilahnya mencari legitimasi politik. Iya, istilahnya benar. tuh ya. Supaya apa namanya, kalau udah dapat legitimasi politik, beliau kan bisa apa ya, melakukan langkah-langkah yang lebih besar lagi. Karena kan kalau tanpa politik atau kekuasaan itu kan nanti akan terbatas itu langkah-langkah. Ya. Rasul kan di Mekah sangat terbatasi karena tidak mendapatkan tidak mendapatkan legitimasi politik dari orang-orang Mekah kan, di apa namanya, di boykot kan. Ya, dia. Ditindas Mas. Iya, ditindas sampai 3 tahun itu di Syi'ib tuh kan. Iya. Iya, 3 tahun. Ya itu makanya langkah ketiga adalah supaya perjuangan itu bisa semakin melebar, semakin meluas.
itu butuh ada legitimasi politik dengan tolabun nusrah. Jadi yang dilakukan Rasulullah itu bisa dibilang aktivitas politik. Iya, aktivitas politik. Jadi supaya bisa memberikan perubahan itu aktivitasnya aktivitas politik, bukan Benar. sekedar mendidik. Bukan sekedar mendidik. Iya, karena Di mendidik. Darul Arqam itu tadi. Karena mendidik hanya mendidik tidak cukup untuk melakukan perubahan. Iya, gitu. Hanya mendidik tidak akan cukup melakukan perubahan. Karena nanti mendidik itu yang dihasilkan adalah individu. Benar. Tapi kalau supaya memberikan perubahan itu langkahnya beda lagi. Itu langkahnya adalah langkah-langkah politik, aktivitas politik. Benar. Jadi memang perubahan sebenarnya itu kalau kita lihat yang dicontohkan sama Rasul, perubahan yang dilakukan sama Rasul dan para sahabat. Dan tadi langkah-langkahnya kalau kita lihat ya, inti sholat, terus tazkir, terus tolabun nusrah itu kayaknya nggak bisa dilakukan sendiri ya. Benar. Iya, benar. Tadi seperti yang Itu Saya kayak sebutkan. disebut mazur tapi kata Mas Iya, Indi tadi ya. kecepatan. yang kecepatan tuh ya. Kita lakukan secara berjamaah. Dan ingat ya, berjamaah itu bukan kita rame-rame asal gerudukan aja, Mas, gerudukan. Iya. Tapi Nggak bisa disebut berjamaah jamaah itu ya, benar. Berjamaah itu sama seperti kita sholat berjamaah. Jadi ada satu komando yang dipatuhi, ada imamnya, benar. Kalau lagi sholat terus jamaahnya kan ngikut gerakan imam kan, Iya. kan berarti kan mereka ikut dengan komandonya imam. Coba aja kalau memang berjamaah itu disebut tadi itu sekedar berkumpul rame-rame itu. Jadi kan nggak ada komando yang diikuti, jadi nggak barengan. Ya itu kita lihat aja event bareng-bareng tuh kan ramai sekali tuh malah. Ya, Dibanding gerakannya kan- jamaah sholat kan. Iya, gerakannya kan nggak sama. Tapi kan nggak ada komando. Walaupun ada yang sama, tapi Iya. nggak semuanya sama. Iya, mereka Berbeda. kan geraknya sendiri-sendiri, nggak dipimpin oleh. Berbeda sama gerak jalan, Mas. Baris berbaris. Kalau baris berbaris. Nah, itu kan ada komandonya kan. Komandonya ada. Nah, itu dia. ya, Begitu jadi- berjamaah itu. Jadi Rasulullah kan gimana ya? Mengajak menjadi pemimpin dari para sahabat-sahabatnya. ya, sahabat-sahabatnya mematuhi komandonya Rasul. Benar. Jadi ya itu karena memang tujuannya tadi besar ya, jadi memang harus dilakukan secara bersama-sama dan dengan satu komando. Nanti kalau nggak satu komando itu bisa jadi kacau kan. Kacau. Ikut yang mana? Iya, ikut yang mana kan? Harus satu kan berarti imam, pemimpin tuh ya. Iya. Kalau nggak gitu ya kacau. Dan harus ada yang mimpin, karena kalau nggak ada yang mimpin nanti kacau juga. Benar. Bergeraknya tuh nggak terarah gitu ya. Tambah parah. Apalagi kan perubahan yang diinginkan kan perubahan yang seperti ini, berarti kita harus mengarah ke perubahan itu. Kalau nggak mengarah ke situ, ya berarti kacau. Itu harus diarahkan dengan komando. Makanya Islam itu bisa tersebar luas kan pada zaman Rasulullah. Udahlah orangnya hebat-hebat tadi, Oh iya, orangnya hebat-hebat, terus dapat Rasulullah melakukan aktivitas politik, kemudian alhamdulillah dapat ya menjadi sebuah disampaikan daulah. sama Allah kemenangan. Islam itu menjadi sebuah daulah. Jadi gampang kita melakukan futuhat karena udah menjadi daulah kan, jadi gampang. Jadi dakwahnya jadi semakin gampang, semakin Benar. luas gitu ya, karena ada daulah. Dan perlu kita ketahui futuhat itu bukan asal main bunuh-bunuh aja, Mas ya. Iya, kemarin udah disampaikan kan sama Mas Atum di episode sebelumnya, Mas Atum dan Mas Di jihad dan futuhat itu bukan langsung bunuh-bunuh aja. Bener. Karena pada asalnya jihad itu kan dilakukan supaya dakwahnya bisa tersebar. Nah, kalau ada yang menghalangi dakwah, baru ditawari. Sampean nerima dakwah saya ya. Kalau nggak terima, nanti saya perangi. Gitu. Iya, Karena kan kalau nggak terima kan nanti mereka akan menghambat. benar. Gitu. Menghambatnya yaitu ngirim pasukan itu juga mereka. Gitu. Kalau nggak dikasih dengan yang setara sama pasukan juga, nanti dakwahnya nggak bisa jalan. Kalau lebih rinci lagi itu kan ada 3 tawaran tuh. Iya.
pertama Sama itu tuh berdamai, ya itu diajak menerima dakwah dulu, kalau menerima ya udah hidup dalam naungan Islam, ini dalam nama Tunduk. Islam tunduk dan nggak akan dianiaya kan, nggak dipaksa masuk Islam nggak juga. dipaksa masuk Islam juga, tapi pilihannya ya itu tunduk di bawah Tunduk, daulah patuh, Islam. patuh dengan satu komando tadi. Ya supaya itu tidak menghalangi dakwah, harus tunduk. Yang kedua, kalau kalau nggak mau langsung menerima dakwah atau nggak mau masuk Islam langsung, itu membayar upeti, bayar jizyah. Oh iya, Kan? benar-benar. Tapi itu tetap tunduk juga. Gitu. Yang ketiga, masih nggak mau, Diperangi. menghalangi nanti mereka perang. Makanya terjadi Sampai jihad tunduk juga. jihad waktu zaman dahulu kan kayak gitu. Mereka menolak tawarannya Rasulullah yang dua tadi. Akhirnya diperangin Mau nggak mau ya harus diperangi, karena mereka itu penghalang dakwah. menghalang dakwah. Masalahnya menghalanginya bukan menghalangi gini, menghalanginya gini. Iya gitu. Karena memang musuh-musuh Islam tuh kalau memang mereka nggak suka sama Islam nanti bisa sampai kayak gitu kan, Iya benar. sampai menghalanginya seperti itu, kasih pasukan, terus siasat gitu. Ya. Dan itu harus ditumpas dengan hikmat dan hikmat. Gitu. Jadi Islam itu nggak akan tersebar kecuali Rasul melakukan perubahan itu tadi, perubahan di Madinah itu Benar. dengan mendirikan daulah. Karena kalau nggak ada daulah itu perubahan nggak bisa jalan dengan pas. Contohnya seperti di Makkah kan. Iya ya. Rasulullah kan kalau waktu beliau di Makkah, masih di Makkah itu kan hanya sebuah kelompok dakwah yang kecil. Jadi ya tadi cara pertama di kontak satu per orang, satu persatu. Orang per orang. Kemudian lanjut. Iya. Oh. Kemudian pas di Madinah udah menjadi daulah. Islam udah menjadi daulah. Ya kalau tadi kepikirannya tadi cuma sampai langkah pertama ya, kontak doang. Ya mungkin nanti akan banyak orang gitu. Iya, tapi nggak menjamin kan Mas? Iya, tapi ya itu tadi, walaupun orangnya banyak, kalau mereka tidak nggak dapat Pimpin. legitimasi Oh, dari kekuasaan, benar-benar. itu nanti akan dihalang-halangi kan. Iya sih benar-benar. Jadi hanya dianggap sebagai kelompok kecil gitu ya Mas ya? Iya, atau geraknya terbatasi karena dihalangi sama kekuasaan. Nggak boleh benar, begini, nggak boleh benar. begitu. Sulit dong. Iya benar sih. Jadi mereka juga harus dapat ya itu kekuasaan juga supaya tidak bisa dihalangi. Gitu. Jadi kembali lagi ya, Islam tidak akan semendunia sekarang kalau Rasul tidak melakukan perubahan seperti tadi, perubahan politis ya berarti ya. Dengan mendirikan daulah. Jadi kembali lagi kesimpulan bahwa perubahan itu tidak sama dengan pendidikan. Benar. Ya. Pendidikan tidak akan menciptakan perubahan. Pendidikan hanya akan menciptakan tadi individu yang hebat. Mungkin iya, tapi untuk perubahan itu ada langkah sendiri, lagi. ada langkahnya setelahnya. Ada langkah lagi. Dan langkah-langkahnya langkah-langkah politis. Langkah politis itu harus berjamaah. Benar. Gitu ya, Intinya itu. Nah, intinya Harus berjamaah. dan berjamaah tadi itu apa? Koordinasi satu, komando satu, Pokoknya satu. Dipimpin satu orang. ya dipimpin oleh satu orang. Gitu. Supaya terarah. Kalau enggak nanti nggak jelas arahnya, hancur. Ada banyak pendapat kan. Iya. Misalnya pemimpinnya dua, nanti dua orang itu berbeda pendapat. berbeda pendapat, nanti konflik. Malah jadi musuhan. Iya, Makanya satu komando. harus satu komando. Gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, supaya negeri ini berubah kita harus memperbaiki pendidikan. Kurang Iya, tepat sih. kurang Benar, tepat. tapi kurang tepat. Memang dari pendidikan itu kita akan berubah orang-orang, tapi orang per orang, Orang per orang. individu dan benar. individu, bukan sebuah perubahan dalam masyarakat luas gitu ya. Iya.
kalau kita mau melakukan perubahan itu, ya tadi seperti yang Rasul lakukan, Iya, ada step-stepnya ada step-stepnya, dan dilakukan berjamaah. dilakukan berjamaah. Nggak bisa sendiri, nggak mungkin lah itu sendiri. Hmm. Gila itu. mati sendiri, apa namanya, mati nanti. Berat banget soalnya, Keberatan. nggak kebayang itu kalau sendiri. Memang nggak akan bisa sih. Iya. Betul. Ya, berjamaah dan langkah-langkah politis. Ya itu, pendidikan nggak akan menciptakan perubahan gitu ya. Hmm. Jadi kalau kita mau perubahan, ya kita harus menciptakan orang-orang yang hebat juga tentunya. Masa perjuangan seberat itu tidak dilakukan oleh orang yang Hebat. kualifikasinya segitu, Iya. kemampuannya segitu. Tapi kemampuannya harus nggak kaleng-kaleng juga. Main-main. Karena perubahan yang diinginkan juga bukan perubahan yang Nggak main. nggak main-main atau nggak kaleng-kaleng gitu. Perubahan yang luar biasa. Yang luar biasa. biasa. Ya. Justice. Justice. Perubahan yang justice. Ya itulah ya. Ya sama, kita juga sedang berusaha untuk itu. Bener Mas. Jadi mungkin Safari Dai Muda ini juga Salah satu salah step. satu caranya, Ha. salah satu caranya dalam step tadi itu. Semoga dimudahkan ya Mas. Iya, amin. Amin amin ya. Rabbal Lancar alamin. sampai Ini bulan Ramadan di ya. kapan ya? Ya, mungkin itu saja. Jadi kita dapat banyak hal ya dari pembicaraan kita di sini, Iya. bahwa Alhamdulillah. tadi ya, kembali lagi, karena Rasul yang pernah melakukan perubahan, ya kita lihat Rasul apa yang beliau lakukan supaya berubah. Rasul ternyata yang Rasul lakukan tidak hanya mendidik, Benar. tapi tadi ada step-stepnya Rasul lakukan Hmm. di sholat, ya. Dan itu berarti adalah Rasul melakukan aktivitas politik. Perubahan adalah dengan aktivitas politik, bukan dengan sekedar pendidikan. Iya. Benar. Ya. Pendidikan menciptakan individu, bukan perubahan. Untuk menciptakan perubahan perlu aktivitas yang berbeda dari pendidikan. Benar. Apa lanjutannya lagi maksudnya? Step-stepnya tadi. Ya, aktivitas politik itu. Benar. Aktivitas politik. Ya. Mungkin itu aja yang bisa kita obrolin ya. Ya. Semoga bermanfaat buat pemirsa sekalian. Amin amin ya rabbal Dan alamin. semoga hikmah-hikmah yang kita dapatkan itu bisa menjadi kumpulan pemahaman yang nantinya akan menggerakkan kita Amin. Amin. Amin ya rabbal pada alamin. kebenaran dan kebaikan. Mungkin pamit dulu Mas. Makasih udah Yang duluan ngobrol. siapa? Siapa duluan? Razul duluan. Ya, Ya. ketemu lagi ya nanti. Oke. Itu Tiap aja. hari ketemu kok Mas. Iya, maksudnya itu loh, Oh, di, iya, di siap. depan Iya. namanya layar maksudnya. Yang ini Ya. udah sering kamera Ya, sendiri. berarti harusnya Mas Zoom ya, yang lebih sering lagi. Ya udah. Sekali lagi terima kasih kepada pemirsa sekalian. Semoga episode kali ini menjadi teman terbaik dalam puasa-puasa jenengan semua. Ya. Menjadi teman berbuka yang bermanfaat, atau mungkin nggak sempat berbuka ditemani podcast ini, ya nggak apa-apa. Mungkin setelah tarawih itu ditonton, ya nggak apa-apa. Insya Allah. Oh iya. Makasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.